Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel My Beauty Country. Kali ini saya lagi ada di Jalan Pelajar Pejuang. Ini dekat banget dari Buah Batu. Kita akan mereview salah satu hotel yang cukup dekat dengan gerbang tol Buah Batu, yaitu sekitar 4 kilometeran aja ya. Nah, kita udah nyampe nih di gerbangnya. Dari sini udah kelihatan gedung hotel yang cukup besar. Karena belum waktunya check-in, jadi kita mau drop dulu barang di lobby dan kita parkirin mobil kita di basement. Kenapa? Karena nggak ada lift ya di basement menuju lobby, jadi better teman-teman drop dulu barang di lobby baru parkir di basement. Nah, ini adalah area parkirannya cukup luas. Seperti biasa kalau hotel-hotel yang cukup lama itu biasanya parkirannya cukup memadai. Nah, ini ada masjid di depan hotelnya, terus ada parkiran motor. Sebelah kiri kanannya itu ada parkiran mobil juga, tapi kita nggak sempat review. Nah, ini juga ada parkiran mobil, cukup banyak parkirannya. Jadi jangan khawatir ya. Yuk kita lihat aja gimana lobbynya. Nah, pas masuk ini suasananya kayak gini. Sebelah pojok tuh ada tangga, ini menuju ke lantai berikutnya dan ada beberapa ballroom juga. Jadi biasa mengadakan pernikahan atau acara-acara gathering. Pokoknya ini tuh cukup luas ya hotelnya. Biasanya hotel-hotel lama itu memang areanya sangat luas. Nah, di sini juga ada pelaminan, unik ya. Jadi di sudut dari hotelnya tuh ada pelaminan, karena mungkin hotel ini juga bisa dipakai untuk pernikahan seperti hotel-hotel pada umumnya. Cuman cukup unik kalau ada pelaminan yang standby gini. Nah, di sebelah sini tuh ada resepsionis seperti biasa. Untuk ukuran lobbynya cukup besar dan sofa kursinya juga memadai. Di sini ada lampu yang cukup mewah. Untuk suasananya memang terkesan klasik dan agak lama ya hotelnya, tapi untuk penataan dan juga ornamen masih sangat terawat. Ini hotel bintang 4. Kenapa kita pilih hotel ini? Karena hotel ini memiliki kolam renang indoor dan juga waterboom yang cukup luas, jadi menarik untuk si kecil. Nah, waktu kita kesini dikenakan deposit 50.000 aja. Nah, di sudut sini cukup unik karena ada mobil klasik dari pemilik hotel. Selain di sisi depan, juga di sisi sampingnya ada beberapa kursi yang cukup nyaman dan juga luas. Jadi lobbynya sangat luas kalau dibandingin hotel-hotel sekarang yang lebih terkesan minimalis dan memanfaatkan lahan yang tidak terlalu besar. Nah, ini ada beberapa lift menuju ke kamar hotel. Terus di sini juga ada sofa-sofa lagi dan di sebelahnya juga ada tempat bermain untuk balita ya, karena cukup kecil. Dan di belakang juga masih ada ballroom dan juga ada area-area yang cukup luas. Kemarin masih ada acara kayak bazar gitu, berarti sangat luas. Ini ada acara besar loh kemarin waktu kita menginap. Dan hotel ini masih cukup luas, nggak terlalu desek-desek gitu saking besarnya. Nah, ini adalah lorong menuju resto dan juga swimming poolnya. Nanti kita akan review semua lengkap buat teman-teman di sini. Nah, jadi pintu menuju swimming pool dan juga restonya itu sebelahan. Ini dia restonya. Nanti kita pagi-pagi sarapan di sini ya. Untuk restonya ada yang indoor dan ada yang semi outdoor. Ini penampakan resto indoornya. Nah, di sisi kiri masih ada area untuk resto dan banyak juga kursinya. Jadi jangan khawatir kekurangan kursi untuk sarapan. Besok kita akan review ya menunya apa aja. Sekarang kita jalan-jalan dan lihat dulu gimana suasana di restonya. Dan saya akan kasih info, kita dapat harga hotel sangat murah, jadi jangan di skip. Nah, di sini ada pintu menuju ke area semi outdoornya. Kita lihat yuk. Nah, pas masuk ada yang cukup unik dari resto semi outdoornya, teman-teman. Jadi si restonya itu mengitari ke kolam renang utama yang ada di sini. Jadi kayak pertunjukan gladiator zaman dulu gitu. Kita berada di atas terus lihat pertunjukan di bawah. Tapi sekarang yang di bawah bukan pertunjukan tapi lebih ke kolam renang. Jadi kalau kita berenang itu ya cukup kelihatan ya kalau di jam-jam sarapan. Nah, tapi jangan khawatir, kolam renangnya cukup banyak. Nanti kita akan lihat kolam renang lainnya. Nah, ini dia kolam renang yang cukup menarik di sini. Ada beberapa perosotan dan mini waterboom yang cukup menarik untuk si kecil. Nah, nanti kita akan lihat ya kolam renang waterboomnya yang ada di Hotel Grand Asrilia ini. Nah, ini beberapa stand makanan untuk sarapan. Nanti pagi kita lihat ya ada apa aja.
Nah yang uniknya ini tuh ada meja-meja yang dia tuh langsung di depan kolamnya. Nah kayak gini, jadi kita bisa sarapan tepat di atas kolam renang. Jadi bener-bener kayak gladiator ya. Nah, yang teman-teman lihat ini adalah kolam renang dewasa. Nanti kita akan turun dan review semua kolam renang yang ada di sini. Jadi kolam renang dan restonya itu pintunya sebelahan. Kita langsung lihat swimming poolnya. Nah, ini adalah resto yang tadi kita review yang di atas, dan kolam renangnya itu tepat di bawahnya. Yuk kita lihat. Nah yang teman-teman lihat ini adalah kolam renang dewasanya. Jadi ini buat olahraga ya, karena kedalamannya cukup. Terus kalau untuk yang kolam renang dewasa ini nggak seramai di kolam renang anak-anak yang banyak banget serodotannya. Nanti kita akan lihat ya dan review. Tapi sebelumnya di sebelah kolam renang dewasa itu ada fitness centernya. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi ini cukup luas. Ada trampolin juga, cukup menarik ya. Dan alat-alat fitness yang tersedia di sini tuh semuanya masih berfungsi dengan baik. Jadi teman-teman bisa nih pakai buat olahraga. Mari kita lanjut explore. Nah, kalau tadi kita review bagian atasnya yaitu resto, kita udah tepat di bawah area restonya yaitu di kolam renang dewasa. Nah, teman-teman, kolam renang dewasa ini dia tuh indoor gitu. Jadi atapnya tertutup. Nah kalau renang siang-siang aman ya karena nggak langsung kena sinar matahari. Walaupun begitu masih masuk sih sinar mataharinya, tetap agak-agak panas juga ya. Tapi better nggak hujan dan juga dia nggak terlalu panas. Nah di sebelah kolam renang dewasanya itu ada kolam renang yang cukup menarik. Yuk kita explore. Nah, jadi di sini tuh ada kolam arus gitu kayak sungai. Teman-teman bisa menaiki ban yang disediakan di sini dan masih free ya waktu kita ke sini. Terus nanti kita berputar-putar gitu. Cuman waktu kita ke sini tuh pas Sabtunya arusnya kurang deras, jadi kurang bisa mendorong bannya. Nah, kalau minggunya arusnya cukup deras. Nah, ini dia ada mini waterboom. Jadi ada untuk anak-anak. Ini kolamnya hanya 50 cm lah. Jadi nggak terlalu dalam, cukup untuk balita juga. Nah di sini tuh banyak disediakan kursi-kursi gitu, jadi buat teman-teman duduk-duduk atau nyimpen barang ya. Dan di sini harus dalam pengawasan si kecil karena nggak ada lifeguardnya. Nah ada juga air mancur kayak gini buat si kecil main-main air. Nah di kolam ini tuh kedalamannya sekitar 1 meteran. Anakku yang 7 tahun bisa berenang di sini dan kedalamannya rata ya. Terus ada 2 buah perosotan yang tinggi. Nah kalau ini kolam untuk anak-anak yang kedalamannya hanya 50 sentian, jadi buat balita gitu. Dan ada perosotannya, tapi tetap ya dalam pengawasan. Nah di belakang kolam renang tuh ada mini playground outdoor gitu. Ini bener-bener di belakang perosotan yang tinggi itu. Jadi kalau si kecil bosen misalnya berenang, bisa langsung bermain di belakang kolam renang. Nah ini sisi kiri dan sisi kanannya tuh ada mainannya ya. Jadi bisa sambil berjemur misal kalau kedinginan, karena semua air di kolam renang ini dingin, jadi nggak ada kolam hangat dan nggak ada jacuzzi. Terus di area ini juga disediakan tempat untuk bilas dan toiletnya lengkap. Ya teman-teman, walaupun ini kolam untuk anak-anak dan perosotannya tidak terlalu tinggi, tapi perosotan yang warna putih ada lumba-lumba pinknya itu agak sedikit curam ya, jadi teman-teman harus tetap diawasin. Terus yang merah ini juga cukup curam. Nah ini dia kolam arus maksudnya. Nah di sini disediakan ban yang ukurannya cukup besar dan ini free. Cuman ada beberapa aja, nggak banyak, jadi teman-teman bisa gantian aja ya. Nah di sini ada kayak lapangan futsal gitu tapi kecil, terus juga ada pingpong, meja pingpong. Jadi teman-teman bisa juga bermain nih buat teman-teman yang pengen olahraga di area kolam renang sambil nunggu si kecil berenang. Nah buat teman-teman yang mau main perosotan seru kayak gini harus pakai ban dan juga 2-3 orang, karena kalau terlalu ringan itu keset nggak licin, jadi seluncurannya kurang seru gitu. Kemarin kita udah cobain, jadi ajakin nih saudara-saudara buat main perosotan bareng.
Saatnya check-in, kebetulan tadi kita datang awal jadi kita berenang dulu karena kamar belum siap. Nah sekarang udah jam 2-an waktunya check-in. Kita menginap di lantai 9 di nomor kamar 916 di tipe kamar Deluxe Twin. Nah di sini kita langsung melihat ada meja yang cukup panjang, terus 2 buah bed yang pastinya ukurannya cukup besar ya ini. Jadi bukan single tapi emang twin ukurannya. Karena kita pilih deluxe twin jadi ranjangnya 2 gitu. Ada sofanya dan di area ini juga cukup luas. Masih bisa muat extra bed 3 kayaknya saking besarnya. Nah untuk hotel-hotel yang bukan hotel baru itu biasanya kamarnya memang cukup luas. Ini deluxe twin, harga normalnya sekitar 470.000 udah plus breakfast. Ada hotel di sini tuh tipe eksekutif yang paling tinggi, harganya sekitar 1.200.000-an. Tapi kita dapat harga cuman 375 karena epic sale. Nah dari sini ada televisi, tapi saluran atau channelnya kurang banyak. Ada kulkas juga ya. Terus di sini ada lemari tanpa tutup dan di bawahnya ada 2 buah pasang sendal. Terus juga di sini ada teko listrik, teh, kopi dan gula dan air mineral. Terus juga ada kulkas yang kemarin posisinya belum dicolokin ya. Terus ada lampu yang cukup unik tapi dia nggak nyala waktu kemarin. Terus ada telepon dan juga ada remote di mejanya. Kita lihat yuk view-nya. Nah, dari lantai 9 ini kita bisa lihat perbukitan, pepohonan, terus juga sedikit perkotaan dan ada Hotel Horizon yang tepat banget di depan hotel kita atau kamar kita. Nah ini dia, kita juga bisa lihat gunung dan kita bisa lihat waterboom yang tadi kita sudah review. Kita lihat kamar mandinya, pas masuk kita langsung lihat ada meja besar ya, terus juga ada wastafel dan si jodohnya cermin yang cukup besar. Di sini juga ada hair dryer. Nah, ada kloset duduk seperti biasa, terus ada sekat antara toilet dan juga tempat mandinya. Nah di area wastafelnya tuh ada amenitisnya cukup lengkap. Nah sebelah cermin ada 2 buah handuk. Dan ada tempat mandi yang terpisah dengan toilet, jadi ada sekat gitu. Ada 2 buah shower yaitu yang stand dan juga yang fleksibel. Untuk air hangatnya hangat kuku ya. Nah habis mandi kita langsung jalan-jalan ke Smoke Cafe, yaitu cafe yang ada di rooftop. Ini tuh lantai 11, jadi untuk naik ke sini naik lift ke lantai 10 lalu naik tangga ke lantai 11. Tapi pas kita ke sini tuh ternyata tutup. Jam bukanya itu jam 3 sore sampai jam 11 malam. Nah kita kira bukanya sekitar jam 10-an, jadi kita bisa jalan-jalan ke sini. Tapi ya sudahlah. Kalau tahu gitu tadi malam kita kesini ya. Kita lanjut aja yuk sarapan ke area restonya. Nah di sini ada nasi kuning sama nasi putih, terus juga ada tumis labu siam, terus juga oseng bihun dan juga ayam kecap. Nah di depannya juga ada berbagai macam roti dan cake, juga ada roti bakarnya ya. Nah, di sini juga ada salad buah dan juga salad sayur. Nah, ada jus dan juga infus water. Ada bubur sumsum dan juga sereal. Terus ada kopi pastinya. Nah, untuk tambahan breakfast untuk anak-anak 60.000 ya, mulai dari 6 tahun. Untuk dewasanya 125.000. Nah, ini di sini juga ada cilok. Ciloknya bisa kuah dan juga bisa bumbu kacang. Nah, di sini ada bakwan atau bala-bala yang digorengnya langsung nih di depan kita. Terus juga ada egg corner, bisa pesen omelet pastinya. Nah untuk rasa sih untuk semua menu 7 deh dari 10. Nah di sini juga ada bubur ayam ya. Terus juga ada lontong sayur. Dan teman-teman dari sini bisa langsung lihat kolam renang atau waterboom yang kemarin kita udah review. Satu menu lagi ketinggalan, ada waffle dan bisa ditambahin topping madu, coklat dan juga strawberry. Mungkin segitu aja. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe, follow IG dan TikTok @mybeautycountry ya. Assalamualaikum.